العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن رسول رسول النبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Hadirin yang salat tarawih rahimahullah, sementara menunggu ustaz kita Pak Haji Sendiri yang mungkin macet di Pondok, sementara dia datang, kita isi saja ke pos waktu ini. Nanti kalau dia tidak datang, kita persilakan. Jamaah sekalian, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini, pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan banyaknya kesempatan pada hari ini, khususnya terutama kesempatan kita pada sore hari ini dapat mendirikan sholat maghrib berjamaah dan menjelang datang ke Isya, dan menjelang datang itu saat kita tunggu. Kita isi pertemuan ini dengan beberapa nasihat untuk kita bersama melalui ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena sesungguhnya setiap kita ini harus menjadi guru. Ada 3 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Pertama, belajar. Yang kedua, beramal. Dan ketiga, berdakwah. Tentu dakwah tidak saja secara formal dinyumbar, tapi dakwah bisa kita sebagai kepala keluarga mengajak dan menyelamatkan keluarga kita dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan ancaman kita. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bagi orang beriman, berustaz, berkiai, tapi setiap yang beriman, wahai beriman, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Bagi setiap kita, kepala keluarga khususnya, wajib kita menyelamatkan keluarga kita. Bagaimana caranya? Pertama, ajarkan keluarga kita untuk mengenal Islam. Ajarkan keluarga kita untuk mengenal Allah. Dan ajarkan keluarga kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena ini merupakan unsur salasa, unsur-unsur pokok dalam kita beragama. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah. 3 faktor ini kewajiban kita. Dan 3 faktor inilah yang menyelamatkan akhirat kita. Mulai dari alam kubur,
sampai hari ini, sampai adanya tentang surga dan neraka, maka tiga unsur ini sangat prinsip untuk kita perjuangkan, untuk kita pelajari, kita yakini, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi mengenal Allah artinya mentauhidkan Allah. Mengenal Islam artinya memahami agama Islam. Karena banyak orang beragama Islam, tapi tidak punya kesungguhan mempelajari Islam. Saya ingat saja di perusahaan Islam itu bisa saja orang Islam. Jadi ada orang Islam yang fobia terhadap Islam. Kenapa? Karena unsur keyakinan dan unsur tidak paham hakikat ajaran Islam. Kemudian salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya, yang setia untuk mempelajari, memahami, meyakini, serta mengamalkan dan mengajarkan ad-din Islam ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Jamaah sekalian, kita sudah punya Al-Quran, kita punya hadis-hadis Nabi SAW. Dua kitab ini menjadi bacaan prioritas bagi setiap muslim, karena dua kitab ini menjadi jaminan dari kita untuk kita dari Rasul. Artinya Rasul menjamin kepada kita tidak akan tersesat manakala kita memaksimalkan fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai pembimbing perilaku kehidupan kita. Apabila nanti taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Nabi menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara besar yang kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak sesat keyakinannya, tidak sesat ibadahnya, tidak sesat kepribadiannya. Apa dua itu? Kata dari kitab Al-Quran dan sunnati, sunnahku. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dua kitab bacaan utama setiap mukmin dan muslim. Dua kitab ini harus ada, selalu ada di atas meja rumah kita masing-masing, di samping bacaan-bacaan yang lain. Kenapa? Karena Rasul sendiri menyatakan itu. Bahkan Allah sendiri menyatakannya. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran maksudnya, maka dia akan mengalami penghidupan yang sempit, dan dia di hari akhirat nanti tergolong orang-orang yang buta. Jadi betapa kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, sebagai sumber hidayah bagi setiap mukmin untuk menjadi muttaqin, mutlak kembali pada Allah. Tidak bisa ditawar-tawar. Meninggalkan Al-Quran berarti dia sesat.
Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami Al-Quran, mereka itu menghuni neraka jahanam. Jadi betapa besar kedudukan Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran bagi seorang mukmin pasti baik bagi dirinya. Maka kata Nabi, Iqra'ul Al-Quran, bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa'innahu yahdi yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan bersyafaat bagi orang yang memilikinya, yang membacanya, yang memahaminya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya. Dan belajar mengajar yang terbaik adalah belajar mengajar terhadap Al-Quran. Karena tadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi antara orang yang mengajarkan dan yang belajar sama-sama baik. Yang mengajarnya baik, yang belajar juga. Jadi fenomena kaum muslimin hari ini, karena kita banyak meninggalkan Al-Quran. Bukankah kita menurut Allah di dalam firman-Nya bahwa kita ini umat yang terbaik? Jadi kita ini umat Islam disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik di antara umat manusia. Banyak Allah yang bilang itu. Kenapa? Karena kualitas umat manusia yang muslim itu benar-benar dia mengembalikan jati dirinya sebagai hamba Allah. Keimanannya, ibadahnya, akhlaknya. Al-Imran 10 yang sudah boleh kita sebutkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu pengikut Rasulullah umat Islam adalah golongan yang terbaik, umat yang terbaik yang dihadirkan di antara manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi mudah kita kaum muslimin akan menjadi umat yang terbaik manakala kita selalu membawa misi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Landasan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi hari-hari kita kaum muslimin adalah hari-hari yang harus mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran dan hadis sesama. Karena itulah yang membimbing perilaku kita. Tidak pantas kita mengaku beriman kepada Allah. Tidak pantas dan untuk beriman pada Rasulullah manakala kita mengabaikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Bahkan kita dipandang berkhianat, durhaka pada Allah SWT. Lihat pada surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35 36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin
Idza qala Rasulullah amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sira Rasulullah faqad dhalla mubina. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Tidak pantas mukmin laki-laki mengaku mukmin, tidak pantas. Tidak pantas pula perempuan mukminah mengaku mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu aturan kepada mereka, maksudnya orang beriman, akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi mereka dalam menyelesaikan urusan mereka. Jadi segala urusan kita harus kembali pada Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berikutnya Allah, barang siapa yang durhaka kepada Allah. Kenapa durhaka? Karena dia mengingkari syariat Islam. Siapa yang durhaka kepada Rasul-Nya karena dia mengingkari sunnah Rasul, apa kata Allah? Faqad dhalla mubina, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauh kesesatan. Jadi untuk menilai apakah beragama seseorang itu sesat atau tidak, dari ayat ini cukup menjadi filterisasi sesat atau tidak sesatnya seseorang. Dia tidak pantas ngaku beriman, tapi dia tahu nggak mau dia. Nggak pantas untuk beriman kepada Rasul, tapi kita tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Durhaka, berkhianat kita. Apa yang banyak membuat manusia berkhianat pada Allah? Dunia ini berpotensi membuat manusia, siapapun dia, akan tersesat manakala dia meletakkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber utama yang mengandung hidupnya. Ya alladzina amanu la taqullaha wa rasuluhu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna indahu ajrun azim. Al-Anfal ayat 78. Wahai orang yang beriman, kata orang beriman, wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul. Jadi ada yang beriman pada Allah, berkhianat kepada Allah. Beriman pada Rasul dan ingin berkhianat pada Rasul. Dan kata Allah, jangan kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanatkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Jadi memahami agama ini memiliki konsekuensi untuk kita bertanggung jawab pada apa yang diperintahkan untuk kita laksanakan, apa yang dilarang kita harus tinggalkan. Jadi Allah kata, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul, jangan pula kamu khianati apa-apa yang telah diamanatkan kepada kamu sedangkan kamu tahu. Ketahuilah oleh kamu bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu ujian keimanan. Jadi banyak orang-orang beriman terfitnah oleh harta, jabatan, kekuasaan, kekayaan. Banyak terfitnah. Padahal kata Allah bahwa pahala yang besar itu adalah ketika kita kembali pada Allah.
Jadi kita di dunia ini akan membekali diri kita dengan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai wasilah untuk kita terpukul. Jadi adalah bahwasanya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi manakala hidup kita, aktivitas kita yang berorientasi pada Allah, niat pada Allah, maka aktivitas dunia kita tidak saja mendatangkan sukses dunia yang sementara ini, tapi juga berdampak sukses di hari akhirat nanti. Maka oleh karena itu, faktor beragama ini tidak banyak. Pertama, kita sudah beriman. Yang kedua, faktor kedua, kita harus hijrah. Ketiga, faktor ketiga, jihad fi sabilillah. Maka dalam surat At-Taubah ayat 20 itu Allah mengatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah mengatakan orang yang sudah beriman kemudian berhijrah pada Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh dia di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah, derajat mereka itu tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itu orang yang sukses, orang yang menang. Jadi hakikat kesuksesan itu adalah milik orang yang beriman pada Allah, milik orang yang hijrah pada Allah, milik orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itulah faktor yang akan meninggikan dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jemaah sekalian, kalau kita baca Al-Quran khususnya, banyak sekali perintah supaya kita taat pada Allah, taat pada Rasul, perintah takwa pada Allah, perintah amal saleh, banyak sekali. Artinya iman yang benar itu akan melahirkan dampak-dampak positif lainnya, ketakwaan, ketaatan, perbuatan, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itulah dalam surat Fussilat ayat 33, 34 itu Allah nyatakan, bahwasanya aktivitas kita ini arahnya tidak daripada Allah saja, tidak dari kecuali amal saleh saja. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa bila solihan faqala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya, perbuatannya, ajakannya, dakwanya, nasihatnya, kecuali mengajak pada Allah dan mengajak pada amal saleh. Dan dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah seorang muslim. Jadi di pundak kita masing-masing sebagai muslim ada dua kewajiban utama: mengajak pada Allah, mengajak pada amal saleh. Siapa pun kita, apapun profesi kita, mengajak kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada amal saleh berdasarkan tadi, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi umat yang terbaik itu menjadi jaminan dari Allah manakala kita punya komitmen yang kuat dengan iman itu melahirkan kesungguhan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak bisa tidak.
kita ada di muka bumi ini, Allah yang mentakdirkan. Kita akan kembali pada Allah, dipastikan itu. Dan ketika kembali pada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua aktivitas kehidupan kita selama hidup ini. Maka dalam Al-Quran surat Al-Imran 185 itu Allah ingatkan kita tentang kematian. Karena mengingat mati itu berpotensi besar untuk kita memaksimalkan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk kita membekali hari akhirat kita. Itu ingat mati. Dan tujuan kita beragama, tujuan kita beribadah untuk mempersiapkan kematian itu. Karena kematian itu adalah awal kehidupan yang panjang. Jadi hampir kita tidak mati, hanya berpindah alam saja dari alam dunia ke alam kubur. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ingatkan kita tentang mati. Setiap yang berjiwa pasti mati. Jadi kita ini calon pasti mati. Allah ingatkan. Tadi kata Allah, bersama matinya tapi ada kebangkitannya. Kalau mati selesai urusan, jadi tidak tepat kalau ada mengatakan kita mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Belum istirahat. Kubur bukan tempat istirahat, tapi kubur awal dari kehidupan akhirat kita. Jadi bukan istirahat. Walaupun dia dimakamkan di yang mana di Karawang itu, Sindikul itu. Belum diterasa. Bahkan disitulah awal kehidupan kita yang hakiki, dimuliakan atau direndahkan. Nah, Allah yang kita sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala. Jadi di akhirat itu di sana disempurnakan balasan dari aktivitas kehidupan dunia kita. Karena dunia ini banyak ketidakadilan, gedung pengadilan banyak, tapi cari keadilan susah. Kalau gedungnya banyak, mewah-mewah, mahkamah agung, luar biasa diperiksa. Tapi cari keadilan susah. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi di sana Allah Maha Adil. Di sana tidak ada pengacara, yang ada adalah ketetapan surga atau neraka. Allah yang menetapkan. Maka dalam ayat itu Allah mengatakan, siapa yang Allah hindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, apa yang lepas. Maka sungguh dia orang yang untuk orang sukses. Jadi kalau ada keputusan bahwa kita dimasukkan ke surga, di sana istirahat dari persoalan dunia, dari persoalan al-barzah. Maka oleh karena itu Allah ingatkan kita tentang dunia. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah manusia itu melahirkan kesenangan, keindahan yang banyak membuat orang tertipu.
Kenapa tertipu? Karena dia memprioritaskan sukses dunia sampai dia lupa memperjuangkan akhiratnya. Padahal Rasul sendiri sudah mengingatkan kita tentang dunia dengan sebuah hadis. Apa kata dia? Ala inna dunya maluna ma'riha illa zikrillah wa mawalah wa ilman wa ta'liman. Karena Nabi ketahui oleh kamu bahwa dunia itu terlaknat. Apa saja isi dunia ini bisa mendatangkan laknat berpenghuni itu, kecuali bagi orang yang menjadikan dunianya untuk beribadah kepada Allah. Illa zikrillah, kecuali ingat kepada Allah. Waliman ma'aliman, orang yang memiliki pemahaman dan mereka tahu tentang kehidupan akhirat. Jadi kalau kita belajar tentang bagaimana kehidupan akhirat itu beri sedap. Kalau bicara surga, nikmat sekali. Tapi kalau bicara neraka, ngeri sekali. Karena siksa neraka yang paling ringan untuk hari nanti, kita menginjak barang neraka sebiji sebetol korek api, itu bisa membakar otak kita. Kita melihat kayak apa itu? Maka Rasul berdoa terus setelah tahiyat sebelum salam kita doa Rasul. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati. Jadi mari menjadikan kehidupan yang fana, yang singkat ini sebagai kesempatan untuk kita terus meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas kepribadian kita. Karena inilah unsur penting yang kita berharap ketika kembali kepada Allah. Allah menilai kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Kalau Allah sudah menilai kita sebagai hamba yang bertakwa, maka dipastikan dia akan dimuliakan dalam ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.